Universitas Borneo Lestari. Halo teman-teman semua, selamat bergabung di Obstay, obrolan santai. Perkenalkan, aku Agnia Kemalia selaku moderator pada video kali ini. Jadi, Obstay merupakan program kerja dari Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa collab dengan Kementerian Komunikasi, Media, dan Informasi BEM Universitas Borneo Lestari Kabinet Catra Bimata. Obstay memperkenalkan pengurus kementerian dan badan pengurus harian BEM Universitas Borneo Lestari, Kabinet Catra Bimata, dan program-program kerja yang akan dijalankan selama 1 periode ke depan. Dan pastinya nanti akan ada pesan-pesan dan suka duka selama menjadi pengurus BEM Universitas Borneo Lestari, Kabinet Catra Bimata. Langsung aja, kami sudah kedatangan Kementerian Komunikasi, Media, dan Informasi. Halo Kak. Halo. Apa kabar? Baik. Gimana nih perasaannya ada di Obstay episode pertama? Seneng banget nih karena kita jadi tamu pertama kan. Terus jadi suatu kehormatan juga. Agak gugup juga sih. Aku juga selaku moderator pertama di episode pertama ini juga gugup. Langsung aja ya, boleh kenal dulu gak sih sama Sobat Obstay, nama dan jabatannya di Kominfo ini? Oke, dari aku dulu ya. Perkenalkan, nama aku Dea Rizky Amel Puspita, bisa dipanggil Dea. Aku di sini menjabat sebagai Menteri dari Kominfo. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Farah Tulasina, biasa dipanggil Dila. Jabatan aku di BEM sebagai staf ahli Kominfo. Dan ada satu lagi nih teman kita yang sedang berhalangan hadir karena mengikuti kegiatan PMM di Jakarta. Namanya Marcella, juga menjabat sebagai staf ahli dari Kominfo. Oke, jadi ada Kak Dea, Kak Dila, dan juga Kak Sela ya tadi ya, Iya. ikut PMM ya. Oke, boleh tahu nggak sih apa sih motivasi dan alasan Kak Dea, Kak Dila ikut BEM ini di Kabinet Catra Bimata? Mungkin dari Kak Dea? Oke, kalau aku sih menambah wawasan aja gitu, dari juga mengoptimalkan waktu perkuliahan nih agar punya kegiatan yang lebih bermanfaat dan positif aja gitu. Kalau Dila? Kalau dari aku tuh mungkin ada 3 alasan. Yang pertama karena aku kurang ada pengalaman dalam berorganisasi. Jadi ini tuh jadi momentum aku untuk cari pengalaman yang sebanyak mungkin. Terus yang kedua juga aku mau mengasah soft skill aku. Jadi nanti kalau lulus tuh nggak melulu nanti di kampus cuman kerjaannya ngerjain tugas, pulang, tidur, pasti akan ada kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Terus yang ketiga yang paling penting juga aku mau nambah pertemanan aku biar makin luas lagi, nggak cuman sekitaran D3 farmasi aja, tapi ada jadi S1 farmasi, S1 hukum, dan lain-lain gitu kan. Oh, jadi itu alasannya ya. Aku tahu Kak Dea dari kabinet sebelumnya. Boleh kasih tahu nggak sih Kak kenapa Kak Dea mau lanjut lagi di kabinet ini? Karena ingin lebih berkontribusi aja gitu, juga ingin lebih mengasah soft skill yang sudah dimiliki, karena itu mungkin dapat membantu kita kedepannya di dunia kerja nantinya gitu. Oke, jadi nggak mau tentang akademik ya Kak? Iya. Iya. Boleh tahu nggak sih, boleh di-spill ke Sobat Obstay apa aja sih program kerja dari Kominfo, dan mungkin ada job desk-nya juga nggak sih Kak? Boleh dikasih tahu ke Oke, jadi Kominfo tersebut memiliki 4 program kerja. Yang pertama ada sosial media dan manajemen, yang kedua ada kreatif desain, yang ketiga ada BEM on the wall, dan yang keempat itu program kerja kita hari ini yaitu Obstay, obrolan santai, yang berkolaborasi dengan Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Kalau untuk tugas-tugasnya sendiri,
Kalau untuk sosial media dan manajemen itu tugasnya itu lebih ke mengelola akun media dari BEM Universitas Borneo Lestari kayak Instagram, YouTube, TikTok, juga yang lain-lainnya, email gitu. Juga membuat press release, mengelola akun aja sih agar terlihat lebih rapi gitu. Kalau untuk kreatif desain lebih mendesain aja sih, kayak mendesain poster hari-hari besar, atau ada kegiatan-kegiatan dari kepanitiaan gitu, lebih membantu itu aja sih. Kalau untuk BEM on the Wall, Kalau untuk BEM on the Wall sendiri itu program kerjanya hampir sama dengan kreatif desain, cuman di sini kami menyediakan sebuah wadah yaitu mading. Jadi di mading itu nggak cuma mading online tapi ada juga offline. Jadi di offline itu kami menyediakan berbagai informasi yang menarik, tentunya kami kemas yang lebih menarik lagi agar teman-teman di kampus tertarik untuk membacanya. Jadi di situ nanti kami sertakan informasi-informasi dari kegiatan BEM seperti press release dari berbagai kementerian, terus juga pastinya ada poster-poster yang menarik dan estetik lah untuk dilihat. Jadi nanti ditunggu aja program kerja ini dijalankan, terus diramaikan, di-share ke teman-temannya biar pada tahu bahwa di kampus itu ada juga loh dari BEM punya mading. Untuk letaknya ada di depan ruangan Kaprodi D3 Farmasi. Jadi nanti kalau udah jalan boleh dulu singgah, niat-niat dibaca. BEM on the Wall ada di dekat Gazebo situ ya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Dari program kerja tadi, apakah ada kendala dan tantangannya? Kalau untuk kendala itu lebih ke waktu aja sih, sama kurangnya inspirasi dalam desain. Kadang kan kita banyak nih desain yang harus diedit, sedangkan inspirasinya kurang dan deadline-nya itu yang sangat-sangat mepet. Nah, mungkin itu aja sih kendala dari kita. Kalau dari aku juga mungkin dari kitanya itu kurang ada skill tambahan. Mungkin kalau dalam ngedit kan pasti banyak tuh dari CapCut, elemen-elemen yang belum kita explore, jadi kayak lebih kurang di sana juga kendalanya. Oke. Tadi kan waktu perkenalan bahwa disebutkan Kak Dea ada Kak Sela yang berhalangan hadir karena ikut PMM. Gimana sih cara Kak Dea nge-handle Kominfo karena salah satu anggotanya tuh nggak bisa berhadir waktu program kerja kah atau job desk, gimana tuh Kak? Kalau dari aku sendiri jarang itu bukan masalah, karena kelebihan dari Kominfo itu job desknya itu dikerjakan secara online, baik di kadang aplikasi Canva atau editor-editor yang lainnya gitu. Jadi bukan jadi penghalang besar nih walaupun ada jarak gitu. Kita berdiskusinya secara online gitu. Bisa lewat PC ya? Iya, PC. Video call, sorry. Kalau misalnya ada yang mau dibicarakan bisa lewat WhatsApp, Iya. jadi mengurangi sedikit miscommunication lagi. Oke. Selanjutnya kasih tahu nggak sih suka dan duka selama jadi pengurus BEM Kabinet Catra Bimata? Mungkin dari Dila dulu nih, aku kepo. Karena Dila kan baru ikut di kabinet ini ya. Betul. Kalau dari aku sukanya itu karena aku pertama kali join BEM, awalnya tuh kayak gugup pasti kan, kayak aku terima dengan baik nggak ya, karena aku nggak ada pengalaman sama sekali. Ternyata waktu udah lolos wawancara, hari ketemu sama Kak Marcella terus Kak Dea, ternyata disambut dengan baik, terus semua teman-teman tuh pada welcome, terus diajarin kayak kayak gini nanti gini ya jalanin job desk-nya, diajarin dulu sama Kak Dea sama Kak Marcella. Jadi nggak ada yang kesannya tuh kayak ngejudge aku kayak kamu nggak bisa gitu loh. Jadi gitu aja sih dari aku. Kak Dea nih. Dari aku kalau sukanya itu karena kan kita dari Kominfo itu membuat desain-desain nih, sukanya itu karena diposting bisa dilihat banyak orang, lebih ke sana sih sukanya. Kalau dukanya itu kadang kurang komunikasi aja gitu, yang menyulitkan kita untuk menjalankan job desk-nya karena harus diingatkan terus nih kalau ada job desk gitu, jangan hilang-hilang. Oke. Mau cerita juga nih, dulu aku pernah jadi panitia di PC Medcook. Nah itu bikin tag videonya kan sore. Iya. Nah habis maghrib itu langsung diminta videonya dan langsung minta di-upload itu kayak capek banget Iya, ya kabarnya hari ini terus postnya besok malam harus bisa.
bisa. Itu salah satu kekurangan dari Kominfo. Iya, tersebut. ternyata capek banget ya jadi Kominfo ya. Oke, boleh Capek. boleh kasih kesan dan pesan gak sih buat pengurus BEM selanjutnya? Mungkin buat Kominfo selanjutnya nih apa? Dari Kadea dulu. Dari aku jangan takut ikut organisasi aja sih. Kalau kalian suka ngedit, boleh banget nih join di Kementerian Kominfo. Pokoknya jangan takut lah bergabung di organisasi karena jangan jadikan juga beban. Kalau kalian masuk organisasi itu lakukan dengan senang hati karena semuanya itu mudah kalau dijalankan dengan Iya. senang hati ya kan. Oke, kan aku tadi cerita bahwa kendalanya juga ada di deadline ya. Boleh kasih tahu nggak sih Kominfo ke Sobat Obstay tips and trick ngatasin deadline dan masalah waktu tadi? Dari apa? Silakan. Dari aku sendiri sih ada kesadaran diri masing-masing aja sih, karena kan kalau kita nggak ada kesadaran diri, mau motivasi sebesar apapun ya nggak bakal jalan gitu, bakal stuck terus kerjaannya. Jadi perlu ada semangat dari diri sendiri buat kayak ayo tetap kerjain tugas-tugas kita sampingin dulu kerjaan yang bisa dipending, mana yang bisa kita duluin, karena kalau kita nggak ngerjain dari sekarang kapan lagi kerjaan Iya, kita. jangan tunda-tunda ya Kak. Iya, Dari Kadea? Kalau dari aku sih karena dari awal pembagian proker itu sudah ada job desk-nya masing-masing, jadi saling mengingatkan aja nih satu sama lain. Kalau ada kerjaan saling bantu aja sih, itu tuh meminimalisir kendala tersebut gitu. Oh, berarti bukan karena job desk-nya Kadea aja yang ngerjain, Iya, tapi sama-sama dikerjain. Oke, selanjutnya nih boleh kasih pesan dan kesan dong Kak buat pengurus kabinet selanjutnya, mungkin buat Kominfo selanjutnya nih, mungkin dari siapa dulu nih? dari Kadea yang Dari paling Kadea. banyak. Oke, dari aku ya. Kalau dari aku semangat terus aja sih, sama kalau ditunggu nih next generation dari Kominfo, semoga memberikan gebrakan-gebrakan baru nih. Mungkin membuat proker yang baru yang lebih menarik nih dari kami, atau lebih mengeksplor lagi nih aplikasi-aplikasi untuk pendukung Kominfo biar BEM kita itu terlihat lebih menarik dan lebih maju lagi lah gitu. Mungkin dari aku itu aja sih. Kalau Dila ada yang ditambahkan? Kalau dari aku, karena aku baru join Kominfo juga, mungkin seperti kayak Kadea juga lebih semangat lagi. Terus semua aplikasi yang basicnya Kominfo itu lebih dipelajarin lagi, seperti CapCut gitu-gitu. Terus juga pokoknya jangan stop di tengah jalan. Kalau misalnya ada kerjaan yang nggak bisa kita kerjain, ya tanya sama temennya, sama anggota lainnya, minta pendapat dari menterinya. Pokoknya jangan ngerasa kamu sendirian gitu loh, enjoy aja jalaninnya. Iya, kerjain sama-sama ya. Iya. Ada closingan gak nih dari Kominfo buat Sobat Obstay? Gak ada closingan sih. Ditunggu aja sih buat calon-calon penerus BEM UNBL. Kami tunggu kalian di Kementerian Kominfo. Boleh dong beri satu kata buat BEM Universitas Borneo Lestari Kabinet Catra Bimata. Dari siapa dulu nih? Aku dulu ya. Oke. Oke. Hajar. Kalau dari aku, BEM Universitas Borneo Lestari Kabinet Cakra Bimata keren. Kalau Dila nih apa nih? Kalau dari aku untuk BEM Kabinet Catra Bimata, 2 kata boleh? Boleh. Satu kalimat juga boleh. 2 kata gitu. 2 kata yaitu mantap jiwa. Oke, demikian video Obstay pada episode pertama. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih juga kepada Kominfo yang sudah bersedia menjadi narasumber pertama ya di episode pertama kita. Kemudian terima kasih juga kepada Bians Cafe yang telah bersedia untuk menyediakan tempat untuk pembuatan video ini. Kemudian jangan lupa untuk nonton episode Obstay selanjutnya di mana nih Kadea? Di Instagram BEM Universitas Borneo Lestari, TikTok BEM Universitas Borneo Lestari, dan YouTube BEM Universitas Borneo Lestari. Jangan lupa di Like, comment, Subscribe. and share. Bye. Obstay, Obrolan santai. Sampai jumpa.
Upstay, mana? Oke.